Oke. BTW ini kan di sebelah sana ada penonton ya. 88 Oke. ya kayak Tuts Piano. Ngerti nggak deh? Ngerti nggak tadi nyimak-nyimak sejarah? Kira-kira mumpung dari sini sosok yang dia musisi tapi sangat nasionalis banget ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Ya biasa ya kayak Jangan orang ini. susah-susah nanyanya. Kalau mau nanya kamu duluan, kamu duluan. Ya bentar, kasih mic dulu. Mik. Ikutin, muter. Mas Fadil mau nanya, Kak berarti Dede. Nusantara itu udah berapa banyak daerah kan adat istiadatnya kan? Dan di situ saya lihat sih secara musikalitasnya itu berbeda juga jenis-jenisnya. Itu memang dari dulu kita tuh memang beda dari segi musiknya juga apa orang-orangnya juga gitu? Itu bisa dijelasin nggak sejarahnya gimana maksudnya dari segi itu? Kok bisa berbeda-beda? Kayak jenis musik Padang contoh, musik Palembang, musik apapun lagi kan beda-beda kan Sunda. Apa mereka juga punya ciri khas masing-masing? Itu sejarahnya gimana? Kok bisa bisa berbeda gitu? Itu aja sih pengen nanya sejarahnya kenapa kok bisa berbeda-beda. Ya. Poros dulu kita pernah dengar ada istilah Polinesia sama Australasia. Di situ percampuran tuh. Jadi kalau misalnya warga yang ke barat dari mulai Aceh sampai katakanlah tengah-tengahnya kita, kemudian NTB, NTT dan seterusnya itu berbeda kan. Nah, sementara kalau bicara asal usul perbedaan itu memang dari yang 200.000 tahun terjadinya ras manusia, dari apa itu Homo soloensis dan seterusnya gitu. Nah sehingga masing-masing akan punya pedoman. Satu contoh misalnya pedoman untuk mengambil air di sungai itu bagaimana, itu pasti di ujung barat sama ujung timur beda caranya. Nah kemudian dari perlakuan kegiatan sehari-hari dan terutama di situ berdasarkan keibadahan ya apa namanya, baik animisme maupun dinamisme, tapi mereka tetap punya punya cara beribadah meskipun nggak ada Tuhan, tapi mereka punya cara beribadah. Nah di situ pasti membutuhkan suasana lah katakan ya, entah suasana zaman dulu mungkin angin atau hanya apa vokalisasi, ayo ayo gitu-gitu, kemudian itu diinstrumentalisasi. Nah disitulah kebutuhan-kebutuhan eh, bukan mendadak, kebutuhan lokal yang muncul dari orang-orang yang saya percaya banyak orang kreatif pada waktu itu. Pakai ini aja, ini diketok, ini dipukul atau dipetik sehingga terjadilah perbedaan disonansi dan sejenisnya gitu ya. Sehingga muncul aneka ragam. Lagi-lagi Sumpah Pemuda yang menyatukan satu bangsa, kan, dari berbagai suku bangsa yang diwakili oleh para Yong. Mudah-mudahan sih terjawab ya. Karena ini memang pertanyaan susah banget kan bener nanyanya. Untung saya sekolah jadi saya tahu. Sudah cukup jelas mungkin teman-teman yang lain. Enggak, ini apa ya? Oh iya deh. Belum nanti. Oke, mungkin itu dulu aja. Udah Om. Enggak, Om aja. Ya jadi begitu ya, menarik banget ya. Ini mungkin next time ya bisa khusus apa namanya episode tersendiri ya untuk kedalamannya ya. Ya, Tapi menarik banget ya inspirasi dari apa namanya bisa sedalam itu ya, mengambil ide ekstra musikal dibuat jadi sebuah karya musik ya. Gila banget. ya, ya. Keyboardis untuk Bangsa dibentuk tahun 2015, tepatnya pada tanggal 8 Juni. Itu pun dikonsep dalam rangka Hari Laut Internasional. Jadi 8 Juni diperingati oleh dunia sebagai Hari Laut Internasional, di mana laut salah satu sumber inspirasi yang diajukan, yang diusulkan oleh teman-teman keyboardis untuk Bangsa waktu itu. Jadi kita ke Museum Bahari, kita tour ke dalam itu ya dengan para pemandu
sebenarnya yang mandu museum sih gue juga. Jadi gue kenalin ini loh Laksamana Malahayati, ini Poseidon si raja laut, ini kapal pinisi dari kayu, ini pohonnya segala macam. Sehingga pada saat keluar dari Museum Bahari, wah bukan main sejarah baharian kita. Ayo kita bikin lagu dari inspirasi laut. Situ berkembang dinamika, masukan dan ide-ide teman-teman keyboardis. Sehingga akhirnya puncaknya adalah pada tahun 2017 kita ambil momentum kebangkitan nasional, bangkitnya musik Indonesia dengan menggunakan keyboard bersama teman-teman keyboardis. Dan mulai kita mengusung program Ayo Bermusik untuk Bangsa. Pakai keyboard, bikin lagu untuk bikin lagi-lagi gede bangsa. Gede banget. Sehingga kita percaya dan kita jamin bahwa program yang diusulkan oleh teman-teman KUB untuk para generasi keyboardis masa depan itu punya koridor, punya arah. Gitu loh.